Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tercinta. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih sudah hadir kembali di Inspirasi Bu Nurul. Nah, kali ini kita akan bicara masalah anak-anak. Siapa yang tak suka, siapa yang tak sayang dengan anak-anak? Semua orang tua pasti mendambakan hadirnya buah hati, buah cinta yang akan meneruskan generasi, meneruskan cita-cita. Nah, anak-anak ini yang akan memberikan warna di dalam kehidupan kita. Juga anak-anak ini yang nanti akan bisa mengantarkan orang tuanya menjadi orang tua yang mulia atau justru akan menghinakan orang tuanya. Anak adalah anugerah terindah dari Yang Maha Kuasa kepada para orang tua. Anak ini menjadi dambaan, menjadi impian, dan menjadi harapan-harapan indah bagi orang tuanya. Nah, di samping anak-anak akan menumbuhkan keceriaan di dalam kehidupan rumah tangga orang tuanya, anak ini juga menjadi amanah yang akan dipertanggungjawabkan orang tua ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang tua ini merawat, mendidik anak-anak sampai menjadi anak-anak yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Anak menjadi dambaan dan kebanggaan orang tua di kemudian hari. Anak ini menjadi pelipur lara, menjadi satu pelindung bagi orang tuanya, terutama ketika orang tuanya sudah lanjut usia. Menjadi pelindung dan menjadi jalan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat kelak. Nah, kalau kita belajar di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran ini menyebutkan setidaknya ada 4 tipe anak. Nah, di mana posisi anak bisa menjadi sebagai penenang hati, penyejuk jiwa, bisa juga menjadi perhiasan, dan juga bisa menjadi fitnah atau ujian bagi orang tuanya, dan juga bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Tipe yang pertama adalah anak menjadi penyejuk jiwa, menjadi penenang hati, qurrata a'yun. Dan ini sesuai dengan ayat yang termaktub di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerailah kepada kami istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk hati, penyejuk jiwa, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, qurrata a'yun ini diartikan sebagai anak yang soleh, anak yang solihah, anak yang taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan kelak bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Tapi anak yang kita dambakan seperti qurrata a'yun ini tidak terlahir begitu saja. Ini perlu kerja keras dari orang tuanya. Bagaimana orang tua mendidik, mengasuh, memberikan kasih sayang, memberikan hak-hak mereka. Dan akhirnya anak-anak ini tumbuh sesuai dengan ajaran agama Islam. Anak yang soleh, yang kelak bisa mendoakan orang tuanya, yang bisa menjadi jalan kebahagiaan, keselamatan, sa'adah wassalamah fid dunya hatal akhirah. Dan anak yang tipe yang kedua adalah anak sebagai perhiasan dunia. Nah, anak yang bagaimana? Ini sesuai dengan satu ayat bahwa anak ketika
kita menyaksikan anak-anak tumbuh dengan ceria, anak-anak yang cakep, anak-anak yang cantik, kemudian mereka tumbuh sehat. Nah, sampai perjalanan waktu mereka menjadi remaja, dewasa, kemudian mereka bisa berprestasi dengan baik, kemudian mereka bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini adalah perhiasan, menjadikan seperti kepunyaan kebendaan di antara yang dipunyai oleh orang tua. Nah, seperti yang disebutkan dalam satu ayat, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Hartamu dan anak-anakmu itu adalah perhiasan dunia. Dan tipe yang ketiga adalah anak sebagai fitnah atau ujian bagi orang tuanya. Nah, di sini ada dua macam. Pertama, kita bisa menyaksikan ada orang tua yang mendapatkan ujian yang sangat berat lewat anak. Anak-anak yang terlahir dengan kurang sempurna. Anak-anak yang terlahir sudah membawa penyakit bawaan yang harus dirawat orang tuanya secara intensif, penuh dengan curahan tenaga, kasih sayang yang luar biasa. Nah, ini juga menjadi ujian bagi orang tuanya. Bagaimana orang tua bisa menerima keberadaan anak, kondisi anak dengan secara ikhlas. Dan akhirnya bisa mengantarkan anak-anak sampai mereka tumbuh dewasa. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mungkin anak yang menjadi tipe fitnah atau ujian ini, ada anak-anak yang mereka mungkin tersangkut dengan masalah narkoba, atau mungkin juga anak-anak yang mereka sudah salah di dalam pergaulan mereka, atau dengan kondisi-kondisi yang sangat memberikan menjadikan orang tua itu punya beban yang sangat berat karena mereka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Nah, ini juga menjadi satu ujian bagi orang tua, bagaimana bisa mengarahkan anak-anak mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu itu menjadi ujian bagi kamu. Nah, melanjutkan dari tipe pertama, anak sebagai penenang jiwa, penyejuk hati, kemudian anak sebagai perhiasan, kemudian anak sebagai fitnah atau ujian, yang terakhir adalah ini lebih parah lagi, anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Nah, kita bisa lihat dalam satu kisah seperti kisahnya Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh adalah seorang yang sangat soleh, tetapi diuji oleh Allah, punya istri, punya anak yang menentang, ingkar kepada Allah, yaitu anaknya yang bernama Kan'an. Nah, itu menjadi satu kisah yang mungkin bisa kita lihat bahwa kondisi setiap orang tua kadang memang diuji, kemudian diberikan ujian yang sangat berat lewat seorang anak. Karena itu sebagai orang tua kita harus bijak bersikap. Apapun kondisi anak kita, apapun yang menjadi yang dihamparkan Allah di hadapan kita, itu adalah PR bagi kita semuanya. Semuanya tetap dalam rangka untuk kita menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ingin supaya anak menjadi dambaan kita, seperti impian kita menjadi qurrata a'yun, maka harus kita berusaha keras untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Bekali, dasari mereka dengan ajaran agama sedini mungkin. Kalau dasar agama sudah mereka pegang dengan kuat, kemudian dengan di rumah kita berikan contoh yang terbaik, mereka punya akhlak budi pekerti yang sopan, kemudian bisa menghormati orang tua. Nah, inilah anak-anak yang menjadi penyejuk hati bagi orang tuanya. Dan jangan lupa juga untuk selalu mendoakan mereka. Pernah saya mendapatkan satu nasihat bahwa kalau kita supaya anak-anak kita mudah untuk menerima nasihat orang tua kita, anak-anak bisa kita didik dengan sebaik-baiknya, iringi dengan doa. Jangan lupa untuk mendoakan mereka, berikanlah mereka hadiah Fatihah.
Nah, ini mungkin perlu session yang lain ya, tetapi ini yang ada doa di dalam Al-Quran yang tadi yang pertama bisa kita jadikan suatu zikir untuk anak-anak kita, untuk kita senantiasa dawamkan. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ditambah dengan doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Kalau belum hafal yang pertama memang agak panjang. Nah, dahului dengan yang terakhir ini tadi, yaitu doanya Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami zuriyah, keturunan yang soleh. Nah, sedikit ini bisa menjadikan motivasi, menjadikan inspirasi bagi kita semuanya para orang tua. Semoga kita diberikan kemudahan, pertolongan oleh Allah, bisa mengantarkan anak-anak kita menuju kepada kesuksesan dunia hatta akhirah, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah yang kelak bisa mendoakan kita ketika kita telah tiada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.